ngebahas kasus kakaknya yang ada di story aku sebelumnya. Yang pertama keluhannya itu adalah tipe kulitnya itu kering. Terus yang kedua itu ada hiperpigmentasi atau ada melasma atau ada flek hitam kalau bahasa umumnya. Nah, biasanya faktor penyebabnya itu banyak. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan cuman pakai produk atau cuman pakai skincare atau cuman pakai obat, tapi faktor penyebabnya tidak dihindari. Nah, faktor penyebabnya itu salah satunya yang pertama ada hormonal, ada genetik, ada keturunan, terus ada juga karena penggunaan kontrasepsi, alat kontrasepsi seperti KB. Terus selain itu juga dari stresor juga bisa. Dan yang paling sering adalah dari paparan sinar matahari, paparan sinar UV dari jam 9 sampai dengan jam 3 sore tuh itu sinar UV-nya lagi kencang-kencang banget dan kita tidak pakai sunscreen seperti itu. Nah, yang paling sering faktor penyebab flek atau hiperpigmentasi apalagi tiba-tiba muncul itu biasanya karena riwayat penggunaan krim di luar pengawasan dokter, seperti ada mengandung retinoid, hidrokinon di luar pengawasan dokter atau bahkan merkuri. Nah, tapi kalau di case kakaknya tadi kayaknya bukan dari pemakaian krim yang dipakai, tapi emang dari pure genetik, hormonal keturunan dan tidak menggunakan sunscreen atau tidak reapply sunscreen. Udah di mobil lagi, udah bisa cerita lagi. Jadi kalau misalkan udah diperbaiki si skin barrier kulitnya, baru deh bisa melakukan pengobatan untuk fleknya. Nah, pengobatan untuk fleknya ini sampai dengan saat ini di seluruh dunia ya masih yang paling terbagus hasilnya itu adalah tetap hidroquinon. Tapi itu sangat amat wajib di bawah pengawasan dokter. Jadi harus kamu datang ke klinik, harus konsultasi, harus dilihat langsung sama dokter. Dan itu pun presentasinya setiap orang itu beda-beda, tergantung dari case kalian, berat apa enggaknya, kayak gitu. Selain menggunakan si obat topikal atau krim yang dioles, kita juga memerlukan si suplemen oral yang minum untuk membantu menghambat proses sintesis melanin dan untuk membantu supaya ngebooster gitu. Nah, biasanya ingredientsnya isinya yang mengandung glutathione sebagai antioksidan, terus ada ascorbic acid atau si vitamin C, ada juga astaxanthin, ada juga si vitamin E kayak gitu. Terus apalagi pokoknya obat-obatan yang topikal dan itu tuh diminumnya setiap malam biasanya dan setiap pagi. Dan yang paling membantu supaya hasil jauh lebih cepat biasanya menggunakan si treatment. Nah, treatment itu bisa diulangi setiap 1 bulan sampai 2 bulan sekali, seperti laser, platinum blazing, rejuran yang isinya ada DNA salmonnya, terus peeling, terus mikrodermabrasi. Dan itu pun perlu dilakukan rutin secara berkala, nggak bisa cuman sekali karena ini si kulit itu beregenerasi setiap 28 hari seperti itu. Jadi memang harus continue seperti kita mandi gitu, jadi nggak bisa cuma sekali atau 2 kali perawatannya. Selanjutnya baru deh disupport dengan menggunakan skincare yang dengan sesuai jenis kulit, sesuai permasalahan kulit. Nah, si skincare ini perbedaannya sama obat tadi, skincare ini nggak harus kalian datang ke klinik. Kalian bisa pakai skincare yang ingredientsnya seperti mengandung cisteamin, tranexamic acid, alpha-arbutin, glutathione, dan ascorbic acid. Dan itu tuh bukan tinggi-tinggian presentasi, tapi bagaimana presentasi si A dan si B itu bergabung supaya dapetin hasil yang maksimal. Dan itu wajib dilakukan setiap hari, wajib dipakai setiap hari seperti kita halnya makan. Jadi si skincare itu adalah untuk membantu menutrisi si kulitnya kita. Jadi nggak bisa nih kalau misalkan kita cuman pakai salah satu aja. Dan karena si obat tadi pun tidak bisa digunakan jangka panjang, maksudnya nggak harus digunain terus-terusan. Kalau misalkan semakin progresnya baik, biasanya dikurangi cara pemakaiannya. Kalau case-nya kayak katanya tadi, bisa nggak kalau misalkan cuma pakai si skincare aja? Sebenarnya bisa, tapi prosesnya pertama jauh lebih lama, hasilnya tidak bisa instan, terus tidak bisa hilang maksimal. Jadi ekspektasinya jangan
seminggu 2 minggu langsung hilang fleknya. Nah itu tuh nggak bisa kalau misalkan cuman pakai si skincare aja, butuh proses, butuh waktu. Apalagi si skincare Bepom ini kan sudah ada batasan-batasannya. Nah dengan presentasi tertentu yang tidak akan mengiritasi si kulit. Jadi butuh ketelatenan, kesabaran, butuh kerajinan, dan butuh positive thinking. Karena pada saat kita pakai nih, kalau kita wah ini semangat gitu, nah itu tuh mempengaruhi juga hasilnya biasanya. Nah setelah ini bakal aku masukin si list treatment apa aja yang bisa dilakukan sama kakaknya untuk membantu supaya fleknya cepat pudar, dan list skincare apa aja yang harus dipunya sesuai dengan jenis kulit kakaknya tadi dan sesuai dengan keluhan kakaknya tadi. Dan itu pun berlaku buat kalian yang punya keluhan yang sama kayak kakaknya tadi ya. Nanti udah ini aku spill treatment apa aja, terus produknya apa aja. Nah tapi diimbangi dengan lifestyle yang baik, terus diimbangi dengan pola tidur, pola minum yang cukup, istirahat cukup, tidak ada stresor berlebihan, dan faktor pencetusnya juga dihindari seperti yang udah aku sebutin sebelumnya. Dan jangan lupa reapply sunscreen setiap 2-4 jam sekali, karena faktor utama itu adalah paparan sinar matahari atau